Hai, balik lagi sama aku, si istri tukang jajan. Karena kita, para istri, pasti pada jajan. Halo, ketemu lagi. Untuk yang kemarin banyak yang nanya DM di Instagram aku, kemarin aku hiatus dulu ya untuk istirahat. Nah sekarang I'm back. Tapi yang ini aku ngonten horor ya. Kalau kalian yang udah lihat cerita aku, yang cerita di kantor waktu aku masih kerja di salah satu radio di Jakarta, kebetulan nih ada ceritanya part 2. Tapi cerita ini yang ngalamin bukan aku kebetulan. Jadi aku punya satu teman deket yang beda divisi. Nah kemarin tuh kita sempat ngobrol-ngobrol gara-gara aku komen di salah satu postingan IG story dia, terus dia cerita-cerita sama aku. Oke, jadi kebetulan temen aku ini beda divisi sama aku ya. Aku kan divisinya Markom nih, dia divisinya Finance gitu. Suatu hari dia pulang, biasanya kan office hour kita jam 9 sampai jam 6 nih. Nah kebetulan dia waktu itu karena mau cut off gajian, jadi dia sempat nyelesain data tuh banyak banget deh gitu, nyelesain kerjaan ya. Yang biasanya dia jam 6 udah bisa pulang, dia baru pulang tuh jam 8 waktu itu. Abis closingan itu selesai lah dia jam setengah 8 malam. Nah dia tuh mau langsung pulang, dia mikir gini, tanggung deh, mendingan aku sholat dulu gitu. Nah akhirnya dia pergi tuh ke toilet. Karena dia kebelet pipis saat itu, jadi akhirnya dia milih, ya udah sebelum wudu aku pipis dulu deh. Dia pipis tuh, dan dia itu pipis di bilik yang paling pojok yang kejadian OB aku lihat itu. Dia nggak ada niatan apa-apa. Abis pipis, pas dia buka pintu, dia sempetan gak enak gitu. Jadi abis dia buka pintu mau belok ke kiri gitu ya, ke arah wastafel, karena mau di wastafel. Dia tiba-tiba ditampakan sama kuntilanak itu, nampakin aku dan OB itu ya. Dan abis nampak dia kayak ditabrak gitu. Dia sih ngerasa kayak ditabrak, sempet ngerasa nggak sadar beberapa detik. Akhirnya dia tiba-tiba kayak tersadar gitu, sadar udah di wastafel gitu, megang pinggir wastafel. Terus dia sama kayak aku juga, deh istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Terus dia ngelawan rasa takut dia. Beberapa orang udah banyak yang udah pulang dan dia di toilet sendirian. Akhirnya dia tetap wudu, sholat. Kebetulan musolanya di samping toilet perempuan persis. Habis sholat dia langsung buru-buru rapi-rapi barang-barang dia, terus pulang. Dan dia tuh ngalamin gak ini doang. Ceritanya waktu itu dia pokoknya harus nyelesain berkas buat dikasih ke atasan aku. Kebetulan atasan aku nih Markom manager waktu itu. Kita sebut saja si Mas B ya, bosku ini. Nah dia kan diminta tolong Mas B bikin tolong dong dokumen yang ini gitu, butuh. Aku gak tahu lah buat apa. Dikerjain nih sama temanku ini, masih orang yang sama ya. Udah selesai dokumennya. Dia bilang waktu itu selesainya malam karena urgent kan, butuhnya buat besok pagi. Dia selesai tuh dokumennya jam berapa ya, kata dia malam lah, di atas jam 9 malam waktu itu. Dia WA dong atasan aku ini. Kebetulan atasanku si Mas B ini tipe-tipe yang dia tuh lebih banyak kerjanya malam gitu orangnya, lebih bisa kerjanya malam daripada pagi atau siang. Dia WA gini, Mas, ini dokumen yang Mas minta udah selesai nih, dan udah approval juga. Kebetulan itu dia minta approval atasannya lagi kan, udah selesai nih, udah approval. Aku mau ngasih ke Mas di mana ya gitu. Nah kebetulan si Mas B ini bos aku, dia ceritanya lagi keluar. Aku lagi di luar nih, lagi beli makan bentar, kamu taruh aja di meja ruangan aku, karena ruangan aku nggak aku kunci kok, dia bilang gitu. Ya udah Mas, aku permisi ya ke ruangan Mas. Iya nggak apa-apa, taruh aja di meja, kata dia, kalau ada apa-apa kasih tahu gitu. Nah akhirnya temanku ini dia bawa berkasnya yang udah dia kasih notes juga, dia taruh rapi tuh di dalam map bening. Nah pas dia buka pintu
ruangan atasan aku, dia taruh tuh di meja. Nah kebetulan ruangan atasan aku si Mas B ini layoutnya gini, masuk pintu di sisi kanan nih ada kursi dan meja, jadi kalau dia duduk tuh ngadep ke kita. Di sisi kirinya tuh kayak ada sudut naro drawer, kalian tahu kan drawer yang laci-laci itu loh buat naro berkas, sama ada jendela ngadep ke pemandangan belakang gedung waktu itu. Dia taruh tuh berkasnya di mejanya. Pas dia naruh berkas, sudut matanya tuh kayak lihat di deket drawer itu kayak ada sesuatu hitam-hitam gitu kan. Terus dia deketin ke situ pelan-pelan dan dia kaget. Kalian tahu hitam-hitamnya itu apa? Hitam-hitamnya itu ternyata rambut, dan dia tarik rambutnya kayak kesangkut gitu ya di bawah drawer, ditarik, dan kata dia rambutnya panjang banget. Dan dia bilang asli situ rambut panjangnya tuh nggak normal, nggak ngotak banget, kayaknya tuh nggak ada orang rambutnya sepanjang itu, dan itu nggak satu helai kata dia. Akhirnya sama dia ditarik sampai rambutnya habis, mungkin ada beberapa helai tapi panjang banget. Akhirnya dia untel segini, kata dia diuntel, terus dia pelan-pelan buang ke tong sampah sambil istighfar kata dia. Yang dia bilang nih sih kayaknya nggak mungkin rambut orang gitu. Dan kebetulan temanku ini dia sering bersinggungan juga sebenarnya emang sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Bahkan aku pernah sekali nih jalan sama dia ke mall, terus tiba-tiba dia tuh ngeliat satu arah, dia pegang tangan aku kayak takut gitu. Terus aku liat ke arah yang dia maksud, dan yang dia maksud tuh kan ruang ATM ya di salah satu mall, aku nggak mau sebut mall apa. Kebetulan aku sinkronin ke dia, sama nggak apa yang kita tuh sama-sama ngeliat ada Mbak Kuntilanak nembus dinding ATM itu. Ya walau alam ya. Terus abis itu udah dia buang rambut tadi, terus dia buru-buru pulang karena dia ngerasa kayak udah malam dan ada rasa takut juga. Dia akhirnya pamit ke atasannya dan pamit ke atasanku si Mas B ini. Dia bilang, Mas B, aku udah taruh dokumennya ya, aku tinggal nggak apa-apa gitu. Oh ya tinggal aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, aku aja yang perbaiki, kasih aku aja soft copy-nya. Kebetulan akhirnya temanku ini ngasih soft copy-nya by WA. Terus dia pulang. Nah, tahun 2016 kebetulan aku resign nih dari kantor ini. Nah, dia masih di situ. Dan di tahun itu si kantor menyewa lah satu lantai lagi, di lantai yang berbeda tempat aku kerja. Nih aku yang kejadian di toilet itu OB sama dia tuh di lantai yang sama. Karena waktu itu kondisinya radionya karyawannya makin banyak, jadi kayaknya nggak kondusif lah cuma nyewa satu lantai. Dan sayangnya lantai yang mereka sewa itu udah cukup lama kosong. Akhirnya namanya baru pindah ke lantai baru, pasti biasanya aku nggak tahu kalau di kantor lainnya. Kebetulan di kantor ini biasanya kalau baru pindah ke lantai baru tuh ada syukurannya gitu, kayak bersih-bersih, terus doa bersama, tumpengan gitu ya. Nah pas doa bersama ini kejadiannya siang-siang deh cerita sama aku. Pas doa tuh sempet katanya tiba-tiba ada kejadian-kejadian kayak ada suara bergema, kayak suara ada barang jatuh gitu, dan ada suara-suara kayak teriak-teriak gitu, sampai orang-orang di situ tuh kayaknya nggak ada yang nggak dengar gitu, dan ada presiden direktur juga kaget gitu. Tapi kata dia nggak cuma itu aja sih kejadiannya, cuma dia cerita sama aku yang itu aja gitu. Dan aku pribadi sih sebenarnya memang nggak bisa dipungkiri ya, pada dasarnya emang semua kantor tuh kan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Dan aku juga baru inget nih, jadi namanya kantor ini media ya, tentu industrinya kreatif gitu. Nah pernah lah tahun, aku lupa nih 2014 atau 2015 ya, kantor nih ceritanya punya kerjasama nih sama salah satu, let's say kita bilang event organizer sama performer deh. Akhirnya kita bikin lah mini rumah hantu. Kalian kalau yang pernah kayak ke pasar malam pasti tahu dong rumah hantu itu ya. Nah kita bikin tuh kayak gitu di kantor kita gitu, pakai tirai-tirai. Terus jadi kalau kalian pertama masuk, belok pertama tuh ada kasur yang di rumah sakit, ada boneka jalangkung, ada kuburan yang kita buat ala-ala gitu ya, yang mereka buat dan ada sekitar 7 performer di situ. Let's say ada 2 kuntilanak, pocong dan lain-lain. Pokoknya ya perhantuan Indonesia lah ya. Nah
Aku tuh sebenarnya dari awal acara ini dibikin, aku tuh feeling gak enak sebenarnya. Tapi di sisi lain kayak ya udah sih, toh kita ngundang pendengar buat datang buat nikmatin ini. Kebetulan waktu itu jatuhnya Halloween kan. Ya kita bikin Halloween ala Indonesia lah, ala lokal. Jadi datang ke situ. Jadi bikin Halloweennya ala Indonesia lah. Dan kita buka si rumah hantu itu dari jam 4 sore sampai malam lah, sampai jam 10. Menjelang setengah 10, namanya performer kan pasti nakutin ya, entah ketawa-tawa segala macam. Dan beberapa pendengar dan orang-orang kantor yang satu gedung tuh main juga ke situ kan, buat lihat track-track, buat seru-seruan aja sih sebenarnya. Sampailah ada satu performer, dia kesurupan. Tiba-tiba dia ketawa-tawa gitu, tapi tawa itu bukan suara dia gitu loh. Dan dia kita bawa ke ruang meeting untuk istirahat gitu kan, dan ditenangin gitu. Untungnya sih nggak lama, cuman itu berlangsung sekitar tiga kali lah dia. Ini orang yang sama ya 3 kali. Dan ada satu performer, kebetulan 7 orang ini 2 kan perempuannya, 5 laki-laki. Nah si 2 perempuan ini mereka yang justru maaf nih kesurupan tapi bergantian. Dan memang ini ada satu kejadian yang sebenarnya aku yang ngalamin sih, cuman aku nggak cerita. Jadi namanya aku nungguin sampai kelar ya kan, aku PR nih, aku punya tanggung jawab buat event itu, minimal buat ngawasin deh gitu. Nah aku sempet lah sebelum dirapiin tempatnya, tirainya, pokoknya dekorasi horor itulah yang ala rumah hantu, aku tuh sempet dong nyusurin satu-satu karena aku ngecek aja kira-kira ada barang hilang atau nggak segala macem kan. Ya udahlah sebelum dirapiin, sebelum tukang-tukangnya datang. Dan di satu spot, aku nggak mau sebut spot yang mana, dan aku melihat sih emang ada sosok nenek-nenek kayak baju jarik, kalian tau kan kebaya zaman dulu, sanggulan gitu, tapi mukanya tuh keriput tapi pandangan matanya tuh kosong. Dan waktu kejadian itu nggak ada nenek-nenek kayaknya yang datang karena kebanyakan yang datang kantoran, dan listener rata-rata ya anak-anak usia 20 tahun ke atas lah, nggak ada kayaknya yang di atas 40. Jadi ya aku nggak tahu ya yang kulihat itu manusia apa enggak, tapi kayaknya sih bukan. Oke, ceritanya cukup dulu ya sampai di sini. Sebenarnya aku tipikal yang kalau abis ada kejadian apa tuh nggak langsung aku inget terus gitu, biasanya aku lupain aja lah gitu. Jadi aku lumayan harus ngegali-gali ingetan aku lagi nih untuk kejadian-kejadian horor, sampai aku mungkin ngelisting lah dari pertama kali aku kerja, terus aku pindah kemana. Ya tiap kantor tuh ada ceritanya masing-masing. Oh ya, beruntungnya aku dan bersyukurnya aku punya temen yang dia ternyata punya cerita banyak banget dari keluarganya, dan dia udah ceritain ke aku, nanti akan aku ceritain di sini. Dan ini mungkin bakal jadi spesial, tapi aku tetap akan konten review juga, jadi no worries, nggak cuma horor doang. Buat teman-teman yang ngasih aku saran-saran dekor segala macam, thank you. Ini aku udah agak ngerubah dikit ya, tapi aku akan coba untuk cari-cari inspirasi lagi gitu, karena aku mau cari yang sesuai aku suka juga gitu. Dan aku juga mau ngingetin nih, kalau aku udah nyampe 10.000 subscriber, aku akan nepatin janji aku untuk cerita teror pocong dialamin sama mama aku selama 40 hari waktu dia masih muda. Ini kata mama kejadiannya tahun, ya pokoknya masih dia muda deh. Jadi kalau diceritain pun nggak apa-apa, karena kayaknya tuh orang-orang yang diceritain ini belum tentu sampai sekarang masih hidup, bisa aja udah almarhum lah. Jadi kayaknya kalau diceritain tuh nggak apa-apa. Tapi sekali lagi aku tekenin ya, aku tuh kalau cerita aku nggak terlalu mau naro Easter egg banget, dalam arti aku nggak mau taruh petunjuk banget, karena jujur aku ngejaga banget privasi narsum, aku ngejaga banget privasi tempat-tempat yang pernah diceritain, karena jujur aja banyak banget yang DM aku, kayak contoh kemarin, "Kak, spill dong rumah kontrakan orang tua kakak di Pekanbaru." Sorry aku nggak bisa cerita, karena biar gimana kan siapa tahu rumah itu sekarang udah ada yang nempatin nih setelah aku cerita. Jadi aku menjaga privasi yang tinggal di rumah itu, termasuk rumah Bandung dan lain-lain, karena kebetulan orang tua aku agak adventure nih, sering pindah rumah ya. Jadi aku ngejaga privasi banget orang-orang yang sekarang mungkin tinggal di rumah itu. Oke, sekali lagi makasih
udah mau dengerin. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan share. Jangan lupa kalau emang punya cerita horor nggak berani cerita, mau cerita ke aku untuk aku ceritain di sini, boleh. Nanti aku bisa rahasiain identitas kalian banget. Ya tapi kalau ada yang mau dibuka identitasnya juga nggak apa-apa sih, boleh aja. Cuman aku di sini kebetulan yang aku ceritain ini orang-orangnya nggak mau ya aku buka, aku spill identitinya gitu. Maunya ya udahlah gitu, diceritain aja. Dan kalau ada yang mau aku request review boleh, ada yang mau suggest mbak dekornya ini boleh. Syukur-syukur kalau kalian mau share link online shoppingnya, aku lebih seneng lagi. Jadi aku kayak bisa langsung masukin ke keranjang, check out, kelar. Dan buat teman-teman yang sempat kemarin ngasih saran ke aku, Kak Tutu kamu ganti nama dong, aku tetap bertahan dengan Istri Tukang Jajan ya. Makasih yang udah menonton aku, si Istri Tukang Jajan, karena kita para istri pasti pada jajan. Ciao.